Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vlogger Sunda, teman-teman. Oke, di video panjang pertama kali ini kita akan membahas tentang satu motor, yaitu motor yang bisa mengangkut beban berat 500 sampai 500 kilo, teman-teman. Dan kita akan review motor ini dan apa saja bahan-bahan untuk pembuatan motor ini. Kita akan review sedetail-detailnya di video ini. Oke, ikutin terus video saya di Vlogger Sunda, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita udah berada di depan motor yang bisa mengangkut beban berat, teman-teman, sampai 500 kg. Ini dia penampakan motornya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri sama teman-teman. Ini kalau di kampung saya tuh dinamakan motor manilung, dan ada juga yang menyebut motor soang ataupun motor engkreg, tergantung di tempat kalian masing-masing. Dan mungkin motor ini berada atau tersebar di daerah perkampungan yang mayoritasnya petani, dan motor ini pun juga bisa mengangkut bahan atau mengangkut beban sampai dengan 500 kilo atau bahkan lebih. Oke, kita bahas motor ini, teman-teman. Yuk, ini dia, teman-teman, motor ini nih. Kenapa motor ini bisa mengangkut beban sampai 500 kg? Oke, kita bahas dulu dari segi mesinnya, teman-teman. Dari segi mesinnya, sebenarnya segi mesinnya tuh standar, teman-teman, tidak diubah maupun tidak dioprek kayak yang biasanya. Cuma yang bikin motor ini tenaganya mantep tuh dari segi ini, teman-teman nih. Dari segi gear, posisi gearnya tuh gear depan memakai gear 8, teman-teman nih. Gear 8, dan gear belakang memakai 60. Alhasil si tenaga atau torsinya pun bisa bertambah, teman-teman. Dan kenapa motor ini bisa memuat beban berat lagi, teman-teman? Oke, kita bahas dari shockbreakernya. Shockbreaker yang belakang tuh, teman-teman, ini didoba menjadi yang sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, sehingga dia bisa memuat beban berat, teman-teman. Mau dari trek apapun juga dia sanggup. Nah, terus kita bahas dari segi kaki-kakinya, teman-teman. Dari posisi segi kaki-kaki, teman-teman, dipanjangin ke sini nih. Posisi si kaki-kakinya tuh dipanjangin agar bisa memuat beban berat yang di depan tuh seperti kayak gini, teman-teman tuh. Ini kan posisinya lega gitu, teman-teman, luas intinya nih, karena si kaki-kaki belakangnya tuh dipanjangin. Dan posisi dari si jok, teman-teman, si joknya pun juga nih di babat habis, cuma disisain yang kesininya nih, ke belakang paling cuma 5 sentian, teman-teman. Nah, kita bahas lagi dari posisi peleknya, teman-teman. Peleknya ya biasa memakai pelek originalnya, pabrikannya, teman-teman. Cuma posisi si as ininya tuh ditambah lagi, teman-teman, agar lebih kuat, dan diganti sama yang lebih besar lagi si asnya. Dan posisi yang belakangnya pun juga dirubah, teman-teman nih. Ini dia nih, dirubah. Oke, kita bahas dari segi ban, teman-teman. Posisi dari segi ban tuh ya ban biasa, cuma kalau posisi ukurannya tuh antara 17/25, teman-teman. Ini tergantung selera dan tergantung drivernya yang mau. Nah, kita bahas dari pijakan belakangnya, teman-teman.
Jadi bukan posisinya kalau motor biasa tuh pijakan untuk supirnya di depan di sana. Ini dialih fungsikan ke sini teman-teman nih. Dialih fungsikan ke sini agar si pengemudi atau si driver tuh bisa berpijak ke sini. Nah, oke, kita bahas dari yang depannya. Nah, ini dia yang depannya teman-teman. Posisi yang depannya tuh kan awal tank di sini ya teman-teman, tank bensin di depan awalnya. Nah, dialih fungsikan ke maksud saya maaf, tank tuh berasalnya dari sini, dari belakang, dialih fungsikan ke depan teman-teman. Nah, biar posisi pembawaannya tuh lebih masuk, lebih banyak lagi teman-teman. Oke, kita bahas dari segi bahannya dulu. Ini menggunakan bahan pelek bekas teman-teman, lebih kuat dan lebih fleksibel nih. Ini menggunakan bahan pelek bekas, yaitu pelek jari-jari teman-teman nih. Oke, nah ini juga tanknya bahannya bahan biasa teman-teman, bahan yang pabrikannya kalau tanknya. Nah, kita bahas dari segi stang teman-teman. Dari segi stang ini tuh, ini dikepanjangin, posisi stang dari sini tuh sekitar antara setengah meteran teman-teman. Ini tujuannya untuk memperbanyak muatan, dan posisi si stangnya pun didobel lagi sama besi kayak gini agar lebih kuat teman-teman nih, agar lebih kuat. Nah, posisi dari si komnya tuh dialih fungsikannya kan kalau orisinalnya tuh di bawah di sini teman-teman. Nah, orisinalnya setang paling segini, satu jengkal dari sini, ini ditambahin lagi ke atas. Oke, kita bahas dari segi remnya teman-teman. Motor ini tidak memakai rem belakang teman-teman. Nih, kalau gak percaya tuh, tidak ada rem belakang. Rem belakangnya dicabut dikarenakan posisi si motor ini bisa ngerem sendiri teman-teman, dikarenakan ya si gearnya tuh, ini gear depan sama gear belakangnya tuh, gear belakang kan gede, gear depan kan kecilnya, otomatis dia tuh dari segi torsi pun besar dan dia bisa mengerem sendiri teman-teman. Oke, kita bahas dulu dari segi mesin ya teman-teman ya. Dari segi mesin ini sebenarnya teman-teman, mesin ya standar-standar aja, nggak dirubah gak apa. Ini juga mesin memakai mesin Suzuki teman-teman. Ini dia nih. Cuma kekuatan dari mesin ini tuh pun ya menurut saya ya kan dia memakai beban berat, tidak sekuat mesin yang dipakai motor untuk harian. Ini kalau dipakai untuk bekerja berat kayak gini, maksimal kekuatannya cuma hanya 5 bulan teman-teman. Hanya 5 bulan, dikarenakan posisi beban berat tiap hari dipakai dan naik turun ya otomatis mesin cepat hancur gitu aja teman-teman, meskipun memakai mesin brand apapun ya gitu. Nah, kita bahas lagi dari segi bahan untuk rangka. Nah, dari rangka tuh teman-teman, ini sebenarnya rangka tuh dirubah. Ini nih posisi rangka tuh sebenarnya dirubah kayak gini teman-teman tuh. Jadi posisinya panjang teman-teman, dia ditambah, dan si rangka di sini pun juga posisinya digorok teman-teman, agar si mesin tuh bisa naik ke atas. Dan posisi dia tujuan untuk naik ke atas tuh tujuannya untuk menghindari gasruk di tempat yang bertanah atau tempat yang tinggi teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu review motor Manilung atau motor Soang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.